Udah nikah bertahun-tahun tapi nggak punya anak, terus ada aja yang bilang, pasti gara-gara suaminya dulu sering onani deh. Nah, omongan-omongan kayak gini nih, yang sering bikin kita jadi malah beradu pendapat sama pasangan. Tapi sebenarnya apa benar? Dan kira-kira apa sih hubungannya? Biar jelas, dengar aja jawabannya di video ini lengkap dengan alasannya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Oke, sebelum kita bahas soal onaninya, kita perlu perjelas dulu apa itu mandul biar sama persepsinya ya. Jadi, seseorang itu baru dikatakan mandul kalau memang tidak juga berhasil hamil atau membuat pasangannya hamil setelah 1 tahun aktif berhubungan seks tanpa kontrasepsi. Intinya, kemandulan terjadi karena nggak adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, kenapa bisa begitu? Ada beberapa alasan. Yang pertama ya karena sel telurnya atau sel spermanya memang nggak ada. Atau mungkin karena kondisinya yang kurang baik, baik dari segi kualitasnya maupun segi jumlahnya. Terus yang kedua nih, sel telur dan sel spermanya ada, tapi nggak bisa ketemu. Ini biasanya karena ada sumbatan di saluran reproduksi cewek ataupun ada masalah di reproduksi prianya. Tapi karena kali ini kita akan fokus pada penyebab dari sisi pria dan juga hubungannya dengan masturbasi, berarti kita perlu tahu dong efek tindakan ini terhadap produksi sperma, kualitas sperma, dan juga keluarnya sperma dari penis. Oke, sekarang saya balik tanya nih, apa sih sebenarnya onani? Pasti udah pada tahu dong. Jadi onani atau yang sering disebut juga sebagai masturbasi adalah tindakan merangsang diri sendiri untuk mencapai ejakulasi. Jadi itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai kepuasan seksual tapi dilakukan sendiri gitu maksudnya. So, balik lagi ke pertanyaan utama kita. Apa iya masturbasi bisa bikin laki-laki jadi mandul? Oke, jawabannya akan saya bahas di video ini. Tapi kalau kamu dan pasangan juga mau tanya-tanya langsung ke dokter tentang kesuburan atau masalah seksual lainnya, tapi mungkin masih malu atau sungkan, nggak apa-apa. Cobain deh chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma bisa chattingan dengan nyaman sama dokter dan juga mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya, kamu juga bisa nih direkomendasikan pemeriksaan yang tepat. Kalau memang perlu, bahkan kamu juga bisa dibantu untuk booking jadwal pemeriksaan di klinik atau rumah sakit sesuai pilihanmu yang terdekat dari tempat tinggalmu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buruan download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan juga App Store sekarang juga. Oke, sesuai janji, sekarang saya bakal menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, efek masturbasi terhadap jumlah dan kualitas sperma. Oke, terkait hal ini memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kualitas sperma yang optimal itu kalau keluarnya baru setelah 2-3 hari nggak ejakulasi. Tapi ada juga beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa ejakulasi setiap hari termasuk dengan masturbasi sebenarnya nggak kasih banyak pengaruh kok sama jumlah dan kualitas sperma. Sekarang yang kedua yaitu efek masturbasi terhadap keluarnya sperma. Nah, untuk hal ini sebenarnya belum ada bukti secara ilmiah bahwa masturbasi bisa menyebabkan impotensi. Kondisi ini sebenarnya lebih sering disebabkan oleh masalah psikis, misalnya kayak stres atau cemas. Tapi soal keluarnya sperma, sebenarnya selama masturbasinya nggak kasar atau nggak dengan cara yang berbahaya sampai saluran sperma atau penisnya jadi cedera, secara medis sih nggak akan memberikan dampak tidak keluarnya sperma gitu loh. Jadi kesimpulannya, ya masturbasi nggak bisa menjadi penyebab atau tidak bisa menyebabkan pria jadi mandul ya. Ya kecuali kalau memang kamu masturbasi terus sampai-sampai jadi nggak berhubungan sama istri. Ya itu mungkin tidak terjadi kehamilan, tapi bukan karena kemandulan yang disebabkan oleh seringnya masturbasi. Oke, jadi bicara soal penyebab kemandulan pada pria, secara umum sebenarnya ada 3. Yaitu yang pertama nih, gangguan fungsi testis dan penis. Ini bisa bikin gangguan produksi pada sperma. Terus bisa juga menghambat keluarnya sperma itu tadi. Yang kedua, gangguan hormonal yang bisa menurunkan produksi sperma atau membuat penis jadi sulit untuk ereksi ataupun tidak mampu untuk mempertahankan ereksi. Dan yang ketiga adalah kelainan genetik. Nah, kelainan genetik seperti apa? Ya, yang misalnya membuat bentuk testis atau bentuk penis tidak normal sehingga juga menghalangi atau mengganggu fungsinya. So, sampai sini kira-kira udah lebih paham kan kenapa masturbasi dibilang bukan penyebab pria menjadi mandul. Jadi kalau lagi ngomongin soal kemandulan, baik sama pasangan atau keluarga, jangan dulu saling menyalahkan atau sembarang percaya apa kata orang gitu ya. Apalagi anggapan-anggapan yang nggak berdasar. Kalau kamu sama pasangan yang misalnya belum juga berhasil hamil setelah rutin berhubungan seks tanpa kontrasepsi selama 1 tahun,
Mendingan kalian berdua sama-sama memeriksa diri ke dokter. Tujuannya apa? Supaya masalahnya bisa diketahui dan bisa ditangani dengan lebih tepat. Oke, karena udah pada setia menyimak sampai akhir video ini, saya akan kasih bonus nih, yaitu berupa tips khususnya buat para suami untuk meningkatkan kualitas sperma. Gimana caranya? Yang pertama nih, kita mulai dulu dari konsumsi makanannya. Nah, pilihan makanannya adalah cari yang banyak sumber protein dan juga vitamin B12. Contohnya kayak daging, ikan, terus susu, atau yang mengandung antioksidan dan zinc nih, kayak kacang-kacangan gitu juga boleh. Yang kedua, itu adalah olahraga yang rutin. Tapi sesuaikan dengan kemampuan juga ya. Jangan malah terlalu sampai dipaksa banget, diforsir, akhirnya kecapean, sampai nggak ada tenaga lagi buat berhubungan intim dengan pasangan. Ya akhirnya malah jadi lebih sulit kan untuk mendapatkan keturunan. Next, yang ketiga, mulai sekarang stop kebiasaan yang bisa berdampak buruk bagi organ intim pria. Seperti apa? Misalnya nih, sering memakai celana yang terlalu ketat atau bahannya mungkin nggak menyerap keringat, jadi panasnya tuh terperangkap di dalam situ. Terus juga sering memangku laptop dalam kondisi menyala. Itu juga salah satu hal yang bisa meningkatkan hawa panas pada testis dan akhirnya jadi terganggu produksi spermanya. Terus jangan menggunakan narkoba, stop merokok, dan batasi konsumsi minuman beralkohol. Lalu yang terakhir, istirahat yang cukup dan juga jangan terlalu stres ya. Jadi jangan apa-apa semua dibawa stres. Terus juga ini terlalu stres karena mikirin gimana nih nggak hamil-hamil. Akhirnya bukannya kita fokus pada solusinya, kita malah menambah-nambah beban pikiran yang akhirnya bikin kehamilan jadi semakin sulit untuk tercapai. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau misalkan ada saran atau topik lainnya soal kesehatan dan medis yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, boleh langsung aja share di kolom komentar ya. Terus mau cerita-cerita soal tips atau kiat-kiat mendapatkan keturunan dan juga menambah kesuburan pria, boleh kok sharing di bawah. So, terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe ke YouTube channel Halo Dokter. Hidup sehat bersama Halo Dokter.